Subhanahu wa taala, salawat yang sudah kita lantunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, syafaat dunia lebih-lebih syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah ya Rahman, mudah-mudahan kami dikumpulkan kepada tempat yang terbaik di sisimu nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan apresiasi mendalam kami sampaikan kepada Al-Ustaz Ahmad Jayadi telah menyampaikan istighosa tadi atau wirid jiwa. Mudah-mudahan makna yang terdalam mampu kita dapatkan, kita raih, bahkan kita menjadikan amalan buat kita pribadi, sehingga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin tinggi kualitasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang sama-sama dimuliakan Allah, mari kita dengarkan, kita simak bersama acara taujiah agama atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh yang terhormat, yang kami banggakan dan kami muliakan, Al-Ustadz Fadil, Sarjana Pendidikan Islam. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami muliakan, yang kami hormati dan yang sangat kami cintai, kepada segenap para alim ulama, kepada segenap para masyayikh, para kiai, para asatid, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang berada di lingkungan Dusun Mekarsari, Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, yang insya Allah senantiasa dan selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Nangatumpu, yang kami muliakan, yang kami hormati orang tua kita, Bapak Sekretaris Jenderal Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu, yang kami muliakan, yang kami hormati segenap keluarga besar, keluarga sahibul hajah, yaitu Bapak Mas Haryanto beserta segenap keluarganya. Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa menyertai kita dan beliau semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berkah ini melainkan rasa syukur kita kepadanya. Karena di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya untuk dapat berkumpul di majlis yang termulia di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir, majlis salawat, majlis yang di dalamnya diagungkan nama Allah, majlis yang di dalamnya diagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majlis perkumpulan terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Pantaslah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wahai para sahabat-sahabatku, apabila kalian berjalan melewati taman surga di atas muka bumi, maka duduklah engkau di dalamnya. Para sahabat yang saat itu mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lantas bertanya kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, taman surga bagaimana yang paduka maksud yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang tercinta, menjawab pertanyaan para sahabatnya, "Riyadul jannah fil ardi hiya majalisul dzikri awil majalisul ilmi." Taman surga yang ada di atas dunia ini, taman surga yang begitu indah yang ada di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala adalah setiap perkumpulan, setiap acara, setiap majlis yang di dalam majlis dan acara itu diagungkan dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang tuaku yang kumuliakan, yang kita hadir di malam hari ini adalah taman surga Allah yang ada di atas permukaan buminya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap nama Allah, setiap nama Rasulullah yang kita sebut, maka kedua nama itu akan mengundang turunnya rahmat, akan mengundang turunnya ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Majtama'a qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu perkumpulan, tidaklah sekelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah bagian dari umat Nabi Muhammad, berkumpul berzikir, menyebut, mensucikan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, melainkan di saat itu Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan malaikatnya untuk ikut berkumpul bersama kita umat Nabi Muhammad yang mengagungkan, yang menyebut-nyebut, yang mensucikan nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan batin akan turun pada kita. Diakui atau tidak diakui, pasti hati kita merasa tenang ketika barusan kita mendengar nama Allah, ketika barusan kita mengagungkan nama Allah, ketika barusan kita mensucikan nama Allah dan nama Rasulullah. Diakui atau tidak diakui, pasti batin kita, lubuk hati kita, sanubari hati kita merasakan ketenangan,
merasakan kedamaian, merasakan ketentraman karena mendengar dan menyebut nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adapun orang-orang yang beriman, kita orang yang beriman, hati kita merasa tenang, hati kita merasa damai, hati kita merasa sejuk ketika kita menyebut, ketika kita mengagungkan, dan ketika kita mendengar nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barusan sudah kita membaca istighatsah. Apa itu istighatsah, orang-orang tuaku yang kumuliakan? Istighatsah adalah meminta pertolongan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut nama Rasulullah, dengan menyebut-nyebut nama para ulama, dengan menyebut-nyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah namanya istighatsah, dan ini disyariatkan, dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon pertolongan kepada Allah melalui perantara orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan kepada Allah dengan melalui orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan, kita meminta rahmat, kita meminta keberkahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat para alim ulama, dengan barakah para kiai-kiai, para ustadz. Inilah disebut dengan istighatsah, yang semuanya merupakan amaliyah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai firqah, sebagai akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai akidah yang diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu-satunya insyaallah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin, orang-orang tuaku yang kumuliakan, semoga dengan keberkahan zikir, dengan keberkahan salawat, dengan keberkahan bacaan-bacaan kita yang kita baca barusan, Allah menurunkan rahmat, Allah memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semuanya, khususnya kepada sahibul hajat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya salawat, ya, yang kita baca barusan tadi adalah satu-satunya ibadah, satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal ibadah yang lain bisa ditolak dan bisa diterima oleh Allah. Salat 5 waktu bisa diterima dan bisa ditolak oleh Allah. Diterima kalau hati kita khusyuk, ditolak kalau hati kita tidak khusyuk. Kita bersedekah, bersedekah kita itu bisa diterima, diterima kalau kita ikhlas, tidak riya, dan ditolak apabila diterima apabila kita ikhlas, ditolak apabila kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun salawat adalah satu-satunya ibadah yang mutlak hukumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama pernah berkata, ibu-ibu, adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatmun bila taraddudi, a'maluna bainar raddi wa qabuliha illa salata ala nabi Muhammadin. Amal-amal ibadah kita, semua amaliyah ibadah kita, baik itu salat, baik itu puasa Ramadan, baik itu zakat, baik itu haji, antara diterima dan antara ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana hati kita. Namun salawat ini pasti diterima oleh Allah, kata para ulama. Sekalipun kita bersalawat ini dalam keadaan riya, dalam keadaan tidak khusyuk, dalam keadaan hati kita tidak hadir kepada Allah dan Rasulullah
subhanallah, karena berkat Nabi Muhammad salawat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu besar harapan kita, berkat salawat yang kita baca di malam hari ini, Allah menerima semua amal ibadah kita, Allah menerima semua hajat dan keinginan kita, dan Allah memudahkan semua urusan kita, khususnya apa yang dihajatkan oleh Mat Haryanto, yaitu putranya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai putra yang soleh, putra yang taat kepada Allah, putra yang taat kepada nabinya Nabi Muhammad, dan putra yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tentu semua orang tua memiliki harapan, memiliki cita-cita agar putra dan putrinya menjadi anak yang soleh dan yang solehah, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya apabila orang tuanya telah meninggal dunia. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cita-cita luhur itu, cita-cita yang begitu baik itu tidak dapat kita raih apabila kita tidak mendidik anak kita, apabila kita tidak mengajarkan anak kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah ad-dayyuth. Nah, ini tolong diperhatikan. Kata Nabi Muhammad, tidak akan masuk surga ibu-ibu seorang orang tua ad-dayyuth. Siapa itu orang tua ad-dayyuth? Yaitu setiap orang tua yang membiarkan anak dan istrinya melakukan perbuatan yang haram, melakukan perbuatan dosa. Setiap satu perbuatan dosa, setiap satu kesalahan yang dikerjakan oleh anak, yang diakibatkan dari kurang pendidikan yang diberikan oleh orang tua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dosa dan anak tersebut dicatat di dalam buku catatan amal orang tuanya. Sehingga besok di yaumul qiyamah, ketika orang tua yang rajin beribadah, ketika orang tua yang rajin sholat, ketika orang tua rajin bersedekah, berada di hadapan pintu surga, sedangkan anaknya berada di depan pintu neraka. Ketika anak ingin dimasukkan ke dalam neraka, anak mengadu kepada Allah, ya Allah, saya menjadi anak yang kurang ajar, saya menjadi anak yang tidak pernah sholat, saya menjadi anak yang jauh darimu, karena selama hidup orang tua saya tidak pernah mengajarkan agama. Maka apa kata Allah? Wahai Jibril, tarik orang tuanya, masukkanlah ke dalam neraka bersama anaknya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik anaknya. Anak ini bukan main-main. Anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang tua. Kata Nabi kita yang mulia, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Orang tua pemimpin bagi anaknya, suami pemimpin bagi istri dan anaknya. Dan kelak di yaumul qiyamah, dia tidak akan bergeser kedua kakinya dari padang mahsyar sebelum semua amanah tersebut diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga kita orang tua rajin sholat, jangan bangga kita orang tua rajin berpuasa, jangan merasa bangga ibu-ibu kita orang tua rajin membaca Al-Quran, sedangkan kita membiarkan anak kita terjerumus ke narkoba, terjerumus kepada minuman keras, terjerumus kepada perjudian. Demi Allah, bau surga tidak akan pernah didapatkan oleh orang tua apabila ia tidak pernah mendidik anaknya kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sebagai orang tua, sebagai orang tua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amanah berupa anak, mari kita didik mereka, mari kita ajarkan mereka dengan akhlak, dengan agama. Bagaimana caranya? Masukkan mereka ke pondok pesantren,
Ajarkan mereka Al-Quran. Antar mereka kepada para ustadz. Ajarkan mereka. Setiap anak yang membaca satu ayat Al-Quran, orang tua mendapatkan mahkota dari cahaya besok di yaumul qiyamah. Allahu Akbar. Anak yang membaca Al-Quran, anak yang membaca sholawat, anak yang berzikir, tapi orang tua yang mendapatkan manfaatnya. Ini bukan kata saya, tapi ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang paling kita percaya di atas muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad? Figur mana yang kita bisa percaya di atas dunia ini? Perkataan siapa yang bisa kita pegang di atas dunia ini? Selain perkataan Nabi Muhammad, yang mana seluruh kata dan ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan Nabi Muhammad melainkan itu semuanya wahyu dari Allah. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Man qara'a harfan minal Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi." Ketika seorang hamba membaca satu ayat Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, kedua orang tuanya besok di yaumul qiyamah mendapatkan mahkota dari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang berhasil mendidik agama dengan agama. Terus terang, kita merasa miris hati ketika orang tua zaman sekarang merasa bangga ketika anaknya mampu menyanyikan lagu-lagu barat, mampu melantunkan lagu dangdut, mampu melantunkan lagu-lagu pop, mencintai figur di luar figur agama Islam, mencintai pemain bola, mencintai artis, mencintai orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kita ini akan dikumpulkan besok di yaumul qiyamah bersama siapa yang kita cintai. Ibu-ibu, kalau anak kita cintanya artis dangdut itu, maka besok di yaumul qiyamah anak kita bersama kita dikumpulkan bersama mereka. Kalau di atas dunia ini kita mencintai pemain bola, orang-orang yang tidak kenal dengan Allah, tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah mengingat Allah, maka kita dan anak kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Maka dari itu sekali lagi, mari kita ajarkan anak kita, kita bimbing anak kita dengan akhlak, dengan ilmu agama, dengan Al-Quran. Maka dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Anak yang mampu mendoakan orang tuanya, anak yang mampu memohonkan ampun kepada Allah bagi orang tuanya, inilah anak yang saleh dan ini adalah anak yang salehah. Semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mendidik anak-anak kita, untuk mampu membimbing anak-anak kita kepada akhlak yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada ilmu agama. Alhamdulillah, di sini ada yayasan pondok pesantren. Ini merupakan suatu anugerah besar dari Allah untuk masyarakat desa Nangatumpu. Mari kita masukkan mereka ke lembaga-lembaga agama agar mereka tumbuh menjadi anak yang salehah, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai penutup ceramah ini, saya ingin mengutip sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi qisal." Ajarkanlah, kata beliau, anak-anak kita 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiikum. Ajarkan mereka cinta kepada nabi mereka. Jangan kita ajarkan mereka kenal dengan pemain bola. Jangan kita ajarkan mereka nonton sinetron dari habis maghrib sampai subuh sehingga yang mereka kenal adalah pemain-pemain artis. Jangan. Hubbi nabiikum, cinta kepada nabinya. Wa hubbi ahli baiti, cinta kepada para ulama, anak keturunannya, cinta kepada cucu-cucu Nabi, penerus Nabi. Dan yang terakhir,
wa hubbi tilawatil Quran. Ajarkan mereka cinta Al-Quran, bukan cinta komik, bukan cinta YouTube, bukan cinta HP, bukan cinta yang lainnya, tapi cinta akan Al-Quranul Karim. Semoga Allah meridai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.